Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyelenggarakan kegiatan penganugerahan penghargaan produktivitas Sidakarya DIY tahun 2024. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian tahapan pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Acara penganugerahan Sidakarya tingkat DIY tahun 2024 dilaksanakan pada Senin 28 Oktober 2024 bertempat di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Sidakarya merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi atas keberhasilan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip produktivitas yang efektif, efisien, dan berkualitas dalam berbagai aspek usahanya. Penghargaan juga diberikan kepada Bupati atas keberhasilannya dalam melakukan pembinaan produktivitas bagi perusahaan di wilayahnya. Penghargaan Sidakarya, penghargaan produktivitas Sidakarya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2024 ini merupakan puncak dari rangkaian tahapan pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Pelaksanaan pengukuran produktivitas tahun 2024 ini di Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh 34 perusahaan dari seluruh kabupaten kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian menghasilkan 15 perusahaan sebagai nominator penerima penghargaan. Berdasarkan hasil pengukuran selanjutnya ditetapkan 6 perusahaan dengan tingkat pencapaian penerapan sistem manajemen peningkatan produktivitas perusahaan dengan kategori unggul dan 3 perusahaan kategori berkembang. Pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 ini dilaksanakan bersama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan dilakukan oleh kepanitiaan penyelenggara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 PAN/2024 tentang pembentukan panitia penyelenggara pengukuran sistem manajemen peningkatan produktivitas Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin sekalian, penganugerahan penghargaan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan serta apresiasi kepada perusahaan baik kecil, menengah maupun besar yang telah berhasil dalam upaya menaikkan dan mempertahankan tingkat produktivitasnya, dan juga kepada kepala daerah kabupaten yang telah berhasil melakukan pembinaan sistem manajemen peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang berada di wilayahnya. Melalui penganugerahan penghargaan ini diharapkan semangat produktivitas akan semakin tersebar luas dan menjadi bagian dari budaya kerja kita, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
melalui perluasan serta peningkatan kinerja dunia usaha yang berdampak pada penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, nanti pada waktunya kami mohonkan perkenan Bapak Gubernur untuk dapat sekaligus memberikan arahan dan menyerahkan penghargaan tersebut. Penghargaan SIDA Karya tingkat DIY tahun 2024 diserahkan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, didampingi staf ahli Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Disnakertrans DIY. Penghargaan diberikan bagi pembina peningkatan produktivitas SIDA Karya tahun 2024, yaitu Bupati Sleman dan Bupati Bantul, serta bagi perusahaan yang menerapkan sistem manajemen peningkatan produktivitas atau SIMPRO, kategori unggul dan berkembang. Selanjutnya CP Kansa Pratama, jenis usaha produksi makanan, Kabupaten Sleman, kriteria usaha kecil. Dilanjutkan CP Estetika Indonesia, jenis usaha perdagangan ekspor handicraft, Kabupaten Bantul, kriteria usaha menengah. Dan yang terakhir CP Rumah Mesin, jenis usaha manufaktur mesin rekayasa tepat guna, Kabupaten Bantul, kriteria usaha kecil. Selanjutnya berkenan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyerahkan penghargaan produktivitas SIDA Karya kategori unggul. Dan para penerima penghargaan produktivitas SIDA Karya kategori unggul akan mendapatkan masing-masing sertifikat dan juga trofi SIDA Karya. Industri Sarung Tangan, Kabupaten Sleman, kriteria usaha besar. Dan selanjutnya Royal Palm Resto and Coffee, jenis usaha restoran, Kabupaten Sleman, kriteria usaha kecil. Berkenan Bapak Gubernur penghargaan produktivitas SIDA Karya kategori berkembang. Kita memerlukan kompetisi ya, bagi tenaga kerja kita untuk kompeten gitu. Nah, sehingga dengan vokasi dan sebagainya ini kita berharap untuk bisa meningkatkan tenaga kerja itu punya kemampuan yang lebih secara bertahap untuk juga meningkatkan produktivitas dalam arti ya kita sendiri harus punya tenaga kerja sendiri juga harus punya motivasi untuk survive sebagai tenaga kerja, tidak sekedar dirinya itu apa adanya, tapi bagaimana dia juga
harus punya kemauan untuk berubah. Karena tantangan-tantangan zamannya ini untuk barangnya laku, memenuhi harapan market dan sebagainya, ini kan tetap perubahan itu keniscayaan gitu. Tapi dari kompetisi itu produktivitas jadi sesuatu yang penting kalau kita bicara mass product kan gitu. Jadi itu harapan saya, semoga produk-produk industri maupun UMKM dari Jogja juga penuh dengan inovasi, ya, sesuai dengan harapan market gitu. Ya, kita perlu mengubah, jangan maunya sendiri gitu, ya kan? Tapi produk itu sesuai dengan kepentingan market gitu. Untuk mencapai itu kan juga penuh tantangannya gitu, ya kan? Tidak hanya sekedar tenaga kerja itu lebih meningkat, tapi dalam sistem manajemen membangun unit usahanya sendiri kan juga perlu kemauan untuk berubah juga gitu. Jadi menjadi teamwork yang memang untuk berkompetisi gitu. Tidak mudah untuk meraih penghargaan produktivitas Sidakarya. Hal ini tercermin dari jumlah 34 perusahaan yang mengikuti penilaian dan hanya 15 di antaranya yang dapat bertahan sampai tahap akhir untuk kemudian menjadi nominator penerima penghargaan. Penilaian dan penganugerahan penghargaan produktivitas Sidakarya dilakukan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas. Berdasarkan pedoman tersebut, pengukuran dilakukan terhadap perusahaan dengan skala kecil, menengah, maupun besar, dan penghargaan diberikan dalam 2 kategori, yaitu unggul dan berkembang. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan sekali lagi juga memberikan apresiasi atas komitmen berbagai pihak dalam rangka ikhtiar kita bersama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, event-event untuk terus berusaha meningkatkan produktivitas. Penghargaan hari ini adalah bukan tujuan, ini adalah instrumen saja, ini adalah sarana saja untuk kita tetap bisa survival, untuk kita tetap bisa produktif dan sekaligus juga berdaya. Karena itu kebersamaan di antara kita kolaborasi, menciptakan ekosistem agar tumbuh terus. Produktivitas menjadi hal yang harus kita dorong. Melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas, kita harapkan setiap badan usaha yang memiliki sekurang-kurangnya 10 orang diupayakan untuk menerapkan sistem manajemen peningkatan produktivitas. Di sana kata kunci dari produktivitas adalah inovasi, awareness, improvement, dan maintenance. Bagaimana kita terus menyadarkan tentang pentingnya peningkatan produktivitas. Sekali lagi, moga-moga capaian-capaian yang telah dicapai oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau kita melihat katakanlah dari sisi tingkat pengangguran terbuka, alhamdulillah Februari 2024 yang lalu kita termasuk rendah di angka. Rendah itu artinya baik, bukan rendah itu artinya buruk, karena di angka 3,24. Padahal di tingkat kementerian walaupun secara nasional kita TPT-nya terendah sepanjang era reformasi, yaitu di angka 4,82, tentu harus kita banggakan. Mari kita songsong bulan depan masa-masa serius, masa-masa penetapan upah minimum, yang sekaligus juga itu adalah bulan-bulan mutu dan produktivitas. Moga-moga pengupahan sudah berbasis kepada
produktivitas. Setidaknya kita yakinkan struktur dan skala upah sudah bisa berjalan sehingga nanti, mohon maaf tanda petik, yang menuntut kenaikan UM bukan mereka yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Kita yakini bahwa UM adalah dalam rangka jaring pengaman memastikan terpenuhinya kehidupan layak. Karena Kementerian Ketenagakerjaan dan sektor ketenagakerjaan tujuannya adalah memastikan bagaimana mereka yang belum bekerja bisa bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan, dan bagi yang sudah bekerja bisa tetap bekerja, tidak ter-PHK, bisa hidup layak dan sejahtera. Ini tentu menjadi pekerjaan yang sangat mulia dalam rangka memastikan warga kita, manusia Jogja tadi disebut, akan bisa memiliki dignity, akan memiliki kesejahteraan dan sekaligus juga capaian dari pembangunan kita seutuhnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta tim dan panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan rangkaian kegiatan penilaian penghargaan Sidakarya di 2024 ini, dan sekaligus juga terima kasih kepada Bupati, Wali Kota yang telah berkenan terjun langsung sebagai pembina produktivitas, karena masalah produktivitas harga mati. Kata kuncinya produktivitas adalah inovasi. Ini telah diserahkan penghargaan Sidakarya oleh Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan sebuah penghargaan untuk produktivitas. Jadi perusahaan tersebut dilakukan penilaian, dan hari ini beberapa perusahaan menjadi nominasi dan ditetapkan oleh Bapak Gubernur sebagai peraih Sidakarya atau mempunyai kinerja produktivitas terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentu saja maksud dan tujuan dari penghargaan Sidakarya ini adalah untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan serangkaian upaya di dalam hal ini untuk mendorong produktivitas, khususnya dalam hal ini sumbangan dari ketenagakerjaan di dalam hal membangun produktivitas di perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga tentu saja diharapkan menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan yang lain nantinya untuk bisa juga meniru ataupun dapat menjadi tempat pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa melakukan upaya peningkatan produktivitas yang ada di perusahaan masing-masing. Jadi baik, kalau kita bicara tentang tim koordinasi daerah vokasi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk dan menetapkan tim koordinasi daerah vokasi. Tujuannya adalah untuk mendorong ketercapaian link and match antara vokasi dan dunia kerja, yang di dalam hal ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 yang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini sudah disusun rencana aksi bersama, baik dari rumpun vokasi maupun rumpun dunia usaha, yang semata-mata sebagai bagian langkah konkret Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempersiapkan angkatan kerja mulai dari mereka memasuki dunia pendidikan, sehingga diharapkan melalui tim koordinasi daerah vokasi itu tentu saja keterserapan angkatan kerja maupun kompetensi dari angkatan kerja itu sesuai dengan yang dibutuhkan di industri atau dunia kerja, atau sering kita sebut sebagai berorientasi demand driven. Pada tahun 2024 ini, penghargaan Sidakarya kategori unggul diberikan kepada 6 perusahaan, yaitu
Rumah Sakit Islam Yogyakarta (PDHI), PT Umat Mandiri Berkemajuan, CV Kariza Hansa Pratama, CV Estetika Indonesia, CV Rumah Mesin, dan WK Sejahtera Group. Sementara kategori berkembang diberikan kepada 3 perusahaan, yaitu PT Saliman Rianto Raharjo, PT Eagle Glove Indonesia, dan Royal Palm Resto and Coffee. Sementara penghargaan pembinaan produktivitas diberikan kepada Bupati Sleman dan Bupati Bantul. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang bisa kami rasakan dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, karena dari upaya dan juga dedikasi dari seluruh tim Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, penghargaan ini merupakan suatu bentuk pengakuan, suatu hasil kinerja yang telah kita lakukan bertahun-tahun hingga akhirnya alhamdulillah mendapatkan penghargaan pada hari ini. Insya Allah dari penghargaan ini akan mendorong kita untuk memotivasi untuk bisa terus memberikan inovasi yang terbaik, terutama untuk kebaikan kepada masyarakat dan juga kepada umat. Ya, kalau disederhanakan ada 3 hal. Yang pertama, kita melibatkan seluruh ekosistem yang ada di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Dorongan dari owner, kemudian dari direksi, manajemen, dan seluruh staf Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI untuk berbudaya produktif. Kemudian yang kedua, kita menetapkan tujuan dan parameter-parameter yang jelas untuk yang kita capai, yang nantinya parameter itu akan berdampak positif dengan kinerja dari para karyawan. Kita melibatkan unsur teknologi untuk bisa mengontrol dan improvisasi termasuk dalam proses evaluasi rutin harian. Sehingga ketika di awal kita memiliki forecasting, kita memiliki evaluasi dari hari ke hari bagaimana nanti perform sampai di akhir bulan terutama akhir tahun. Alhamdulillah dari situ kita bisa mengurangi yang tidak efektif dan bisa menuju untuk hal yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, kita berupaya untuk senantiasa terbuka dengan challenge, dengan kompetisi, kemudian dengan inovasi dan juga budaya untuk terus meningkatkan pengembangan diri. Penghargaan produktivitas merupakan bentuk apresiasi terhadap kemauan dan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, yang diharapkan juga dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Lebih dari sekedar penghargaan, peningkatan produktivitas pada gilirannya akan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seperti yang tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan tersebut bertumpu pada penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari kebijakan ekonomi dan perencanaan pembangunan. Penciptaan kesempatan kerja harus juga direspon dalam bentuk kesiapan angkatan kerja untuk memenuhi kesempatan tersebut. Untuk itulah pemerintah mencanangkan pengembangan sumber daya manusia melalui revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022. Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diperlukan untuk terselenggaranya pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien, sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha. Pemberian penghargaan produktivitas Sidakarya ini oleh karenanya dapat menjadi momentum yang tepat bagi tim koordinasi vokasi DIY untuk menyongsong harapan pertumbuhan ekonomi dari meningkatnya produktivitas perusahaan melalui penyiapan SDM kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Penghargaan Sidakarya yang kita berikan hari ini adalah simbol pengakuan terhadap mereka yang telah melampaui ekspektasi dan terus berusaha melangkah lebih jauh.
peningkatan produktivitas bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Untuk mencapai itu menuntut keberanian untuk berubah, kemampuan untuk beradaptasi, dan ketekunan untuk menghadapi tantangan zamannya. Kita harus memahami bahwa produktivitas yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakatnya. Untuk itu, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta akan terus mendorong pengembangan kebijakan yang berpihak pada peningkatan produktivitas, termasuk melalui dukungan pada revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi agar dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga siap menghadapi perubahan zaman. Penghargaan produktivitas ini juga menjadi titik tolak bagi kita untuk mempercepat agenda pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan pekerjaan yang layak bagi semua. Melalui upaya bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar, saya yakin kita mampu membawa Yogyakarta menjadi pusat pertumbuhan yang tidak hanya mengutamakan kemakmuran, tetapi juga menjaga kelestarian nilai-nilai budaya yang kita miliki. Khususnya kepada para penerima penghargaan, baik para bupati maupun perusahaan, saya ucapkan selamat atas capaian yang luar biasa ini. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melangkah maju, mengatasi setiap tantangan, dan membuka peluang baru bagi kemajuan daerah kita. Saya percaya dengan komitmen yang tak tergoyahkan, kita dapat menjadikan Yogyakarta sebagai teladan dalam menciptakan sinergi antara produktivitas dan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, saya rasa ini sangat relevan ya dengan isu produktivitas tenaga kerja secara khusus ataupun pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan manusia secara khusus, misalkan yang tercermin dalam IPM ya. Karena tujuan dari revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi itu adalah untuk menyiapkan tenaga kerja kita, SDM kita, agar relevan dengan kebutuhan dunia industri. Ya. Harapannya kalau misalkan tenaga kerja kita memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri, tentu akan berdampak pada produktivitas di perusahaan, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya, sebagai tindak lanjut dari Perpres mengenai revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi itu, pemerintah daerah telah menerbitkan atau menyusun tim TKDV ya, tim koordinasi daerah vokasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dan kami, Pemda DIY bersama-sama dengan dunia industri, dalam hal ini Kadin, Apindo, asosiasi, dan juga perguruan tinggi, dalam hal ini vokasi, ya, kami melibatkan beberapa perguruan tinggi, berdiskusi bersama untuk menyusun strategi daerah mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, inti yang hendak kami bangun adalah kolaborasi antar pihak. Karena saya yakin setiap pihak di dalam TKDV ini sudah berperan, hanya saja mungkin diperlukan kolaborasi sehingga kita bisa menyasar sasaran yang
yang sama, kemudian bersepakat terhadap komitmen pada hal-hal yang itu perlu kita kolaborasikan bersama. Jadi kami berharap ke depan ada kerjasama dari industri maupun dari pendidikan, perguruan tinggi, dan juga Pemda. Sebagai contoh misalkan bagaimana kita mendorong pemagangan, kemudian pembukaan kelas-kelas industri, dan juga kerjasama lain yang mungkin bisa dikolaborasikan antara perangkat daerah di Pemda DIY, perguruan tinggi, dan juga dunia industri, seperti itu. Melalui penganugerahan penghargaan ini diharapkan semangat produktivitas akan semakin tersebar luas dan juga tertanam sebagai bagian dari budaya kerja. Produktivitas yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja dunia usaha yang berdampak pada penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.